semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi dengan aku Shelly, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Semoga episode Kritis kali ini menghibur teman-teman semuanya. Ya, di episode kali ini kita akan menceritakan kisah mistis yang dialami oleh Aulia saat dia pindah rumah ikut bapaknya ke kota Brebes, Jawa Tengah. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja cerita si Aulia. Awal mula si Aulia pindah ini, jadi pada saat itu Aulia masih duduk di taman kanak-kanak ya. Jadi pas itu ibunya dan Aulia memutuskan untuk pindah ke kota Brebes ikut bapaknya. Sesampainya di sana, mereka menumpang di rumahnya Bude si Aulia karena pada saat itu lagi krisis moneter, jadi lagi krisis ekonomi, makanya tidak bisa langsung membeli rumah. Nah, selang beberapa lama, yaitu pada saat Aulia duduk di kelas 1 SD, keluarga Aulia menemukan tempat, yaitu rumah yang dikontrakan dengan harga terjangkau dan juga tidak jauh dari kota. Nah, pada saat itulah mereka memutuskan untuk pindah rumah. Rumah kontrakan Aulia berada di gang kecil yang padat penduduknya. Tapi rumah Aulia ini dikelilingi oleh tembok-tembok rumah penduduk yang membelakangi rumah Aulia, sehingga kelihatannya nih rumah Aulia tidak ada tetangganya. Nah, walaupun di gang kecil nih, rumah Aulia ini luas tanahnya cukup luas, sehingga mereka ada melihat tuh di depan itu banyak pohon kelapa, belakangnya itu ada pohon pisang, dan sebelah itu ada sungai yang lebarnya kira-kira 3 meter. Di rumah kontrakan ini terdiri dari 3 kamar dan dapur yang di dalamnya ada sumur yang tidak ditutup. Kesan pertama nih pas Aulia tinggal di sini adalah kalau siang hari itu sejuk banget karena banyak pohon, dan pada malam hari itu sunyi senyap karena jarang penduduk yang lewat. Singkat cerita nih, pada hari kedua mereka tinggal di sana, lampu rumah mereka mulai bermasalah. Kemudian bapaknya Aulia ini sudah gonta-ganti lampunya, tetap aja nih lampunya suka padam. Dan mereka memutuskan untuk memanggil teknisi listrik ke rumah mereka. Tapi ternyata teknisi listriknya itu bilang bahwa ternyata nggak ada masalah sama sekali dengan listrik mereka. Dan akhirnya Aulia dan keluarganya memanggil Mbah Kakung ke rumah mereka. Nah, si Mbah Kakung ini bilang, sebaiknya mereka melakukan pengajian untuk memberkati rumah ini, dan untuk sementara mereka memakai lilin dulu sebagai penerangan. Bapak dan Ibu Aulia menuruti nasihat dari Mbah Kakung dan melakukan pengajian selama seminggu bersama dengan murid Mbah Kakung dan anak-anak pesantren. Nah, singkat cerita, setelah dilakukan pengajian selama seminggu, lampu rumahnya si Aulia ini sudah mulai kembali normal. Tapi pada saat itu, ibunya Aulia ini udah mulai curiga bahwa kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih di rumah ini. 3 bulan berlalu tanpa terjadi apa-apa. Hingga suatu ketika bapaknya Aulia harus dinas keluar kota dan menginap beberapa hari di sana. Dan harus meninggalkan Aulia dan ibunya di rumah berdua. Nah, pada malam itu sehabis Isya, ibunya dan Aulia memutuskan untuk membeli makanan di luar. Dan mereka bertemu dengan beberapa tetangga yang menatap keheranan dan bertanya kepada mereka apakah betah tinggal di rumah itu. Dan salah satunya adalah Ibu Irawan. Loh, kalian cuma berdua, bapaknya kemana? Lalu Ibu Aulia menjawab, oh, bapaknya lagi dinas keluar kota dan meninggalkan kita beberapa hari di sini. Lalu Ibu Irawan mengajak mereka untuk tinggal bersama di rumahnya Bu Irawan. Tapi ibunya Aulia dan Aulia ini nggak enak kan merepotkan Ibu Irawan. Jadi mereka menolak ajakan Bu Irawan dan mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka tidak langsung tidur tapi menonton TV terlebih dahulu.
Lagi asiknya menonton TV, tiba-tiba mereka mendengar suara srek srek srek. Kemudian mereka bertatapan dan mereka berpikir, oh mungkin itu tikus. Jadi mereka lanjut nonton dan tiba-tiba lagi asiknya menonton, mereka mendengar dari arah belakang ada suara kayak orang lagi menimba sumur 3 kali dan airnya tumpah. Lalu ibunya langsung mengajak si Aulia ke kamar, mengunci pintu dari dalam, berdoa dan tidur. Nah, di tengah malam Aulia ini kebangun karena merasa kayak ada goncangan gitu di ranjangnya dan kepalanya pusing banget. Kemudian Aulia membangunkan ibunya, Bu, gempa nih Bu, ayo bangun. Nah, ibunya yang bangun juga merasakan pusing dan merasa ranjangnya itu goyang-goyang. Dan mereka berdua lompat dari ranjang. Dan anehnya nih, ketika udah lompat dari ranjang, mereka gak merasakan pusing lagi dan berasa kayak gempanya itu berhenti. Lalu ibunya mengajak Aulia mengaji agar lebih tenang dan kembali tidur. Nah, keesokan harinya nih, budenya si Aulia ini datang dan membawa sarapan untuk mereka. Lalu budenya bertanya, gimana nih semalam tidurnya nyenyak? Lalu mereka menjawab, iya nyenyak, tapi semalam ada gempa gitu, kepala kita pusing banget. Dan si budenya ngomong, gempa? Semalam itu gak ada gempa kok. Nah, lalu Aulia menambahkan lagi nih, iya bude, benar ada gempa, kita ngerasain kok berdua pusing. Nah, tapi si budenya ini meyakinkan mereka bahwa tidak ada gempa, malah memujuk mereka buat nginep di rumah si bude. Tapi mereka menolak karena mereka tidak mau merepotkan keluarga si bude. Hampir sepekan berlalu dan bapaknya Aulia sudah kembali dari dinasnya dari luar kota. Pada hari itu adalah hari libur, jadi orang tua Aulia itu lagi asik duduk di teras. Tiba-tiba datanglah Om Indro. Nah, Om Indro ini adalah sepupu dari ibunya Aulia dari Magelang dan lagi ada pekerjaan lapangan di Brebes dan Tegal. Makanya Om Indro itu datang buat izin menginap selama 2 hari. Nah, Om Indro ini akan tinggal di kamar nomor 1, yaitu kamar yang ditinggali Aulia dan ibunya saat ditinggal oleh bapaknya dinas. Dan keluarga Aulia akan tinggal di kamar nomor 2. Jadi pada malam hari, tiba-tiba kamar keluarga Aulia ini diketok dengan sangat kencang. Lalu bapaknya buka pintu dan ternyata itu adalah Om Indro. Mas, bangun mas. Mas, temenin aku tidur ya mas. Lalu bapaknya bilang, oh piye toh gak berani tidur sendiri? Dan Om Indro menceritakan bahwa pada saat dia tidur, ternyata ada wanita cantik yang datang menghampiri dan minta kenalan kepada Om Indro. Tapi Om Indro itu sadar bahwa gak akan mungkin ada wanita cantik di rumah ini. Nah, akhirnya mereka tidur di ruang TV sampai pagi dan keesokannya Om Indro langsung pamit pulang. Lalu ibunya Aulia bertanya pada bapaknya, Pak, kayaknya ada yang gak beres deh di rumah ini. Dan bapaknya menjawab, oh gak ada apa-apa kok Bu. Tapi kenapa Om Indronya pulang? Nah, lalu bapaknya menjawab, oh Om Indro sibuk. Jadi ada suatu ketika nih, keluarganya Aulia itu lagi berkunjung ke rumahnya Mbah Kakung dan rumahnya ini cukup dekat. Dan ternyata pada hari itu juga bapaknya Aulia ini sudah ada janji dengan temannya yaitu dengan si Om Tono. Tapi si bapaknya ini lupa. Nah, singkat cerita, Om Tono ini sudah sampai di rumahnya keluarga Aulia. Dia mengetuk pintu bagian depan tapi tidak ada jawaban. Akhirnya dia mengetuk pintu bagian belakang dan dia ketok pintunya. Halo Pak Wimbo, ini saya Tono. Kemudian dari dalam rumah terdengar ada yang menjawab, oh iya Tono, tunggu sebentar ya, saya mandi dulu. Dan akhirnya si Om Tono ini menunggu dengan sangat lama selama 2 jam. Lalu tiba-tiba keluarganya Aulia kembali dan bapaknya bertanya, loh Tono, sorry aku lupa ada janji sama kamu. Lalu si Tono ini kaget dan dia menceritakan peristiwa yang dia alami. Lalu bapaknya si Aulia ini menghela nafas dan bilang, oh ya udah Tono, kamu masuk aja dulu, tenangin diri, minum teh.
Tapi Om Tono ini tampak pucat dan dia langsung ngomong, enggak deh, saya pamit aja, tiba-tiba badan saya nggak enak. Nah, ketika setelah si Om Tono ini pamit, lalu ibunya Aulia bertanya, aduh Pak, ini sebenarnya ada apa sih Pak? Ya udah Pak, mendingan kita pindah aja dari rumah ini, kayaknya ada yang nggak beres. Tapi bapaknya itu menenangkan ibunya dan ngomong, oh nggak ada apa-apa kok Bu, udah yuk kita masuk aja, udah maghrib. Nah, lalu beberapa hari kemudian, Pak D-nya si Aulia ini datang ke rumah. Dan pada saat itu, ibunya si Aulia itu lagi nggak ada di rumah, lagi pergi mengaji. Nah, pada hari itu, Aulia lagi asik nonton TV bersama dengan keluarganya, yaitu bapaknya dan Pak D. Tiba-tiba, si Pak D dan bapaknya itu lari bawa sapu keluar, kemudian kayak ngejar sesuatu gitu. Lalu Aulia yang penasaran bertanya, ngejar apaan sih Pak D? Dan si Pak D yang menjawab, itu tadi ada babi gede banget. Dan bapaknya si Aulia ini langsung menyela, kayak langsung nimpa gitu, langsung ngomong, enggak, bukan babi, tikus kok, tikus, kayak menyembunyikan sesuatu. Lalu si ibunya itu pada saat itu balik dan kayak melongo keheranan, lalu bertanya kepada bapaknya, Pak, ini ada apa lagi sih Pak? Ya udah deh Pak, kita pindah aja. Kayaknya udah salah deh kita pindah ke rumah ini. Tapi bapaknya itu menenangkan ibunya kembali dan bilang, ya udah ayo kita masuk, kita sholat aja. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang dialami oleh bapaknya Aulia, tapi diceritakan oleh bapaknya ketika mereka sudah pindah rumah. Jadi ketika itu Aulia dan ibunya terpaksa harus meninggalkan bapaknya sendiri di rumah karena mengunjungi neneknya yang sakit di Magelang. Nah, pada saat itu bapaknya lembur hingga ketiduran di ruang tamu sampai pagi. Dan tiba-tiba ada yang ngebangunin bapaknya. Pak, bangun, sudah siang nih, disapu dulu ya biar bersih. Nah, kemudian bapaknya jawab, iya Bu, sebentar, karena terdengar kayak suara ibunya. Tapi setelah menjawab, bapaknya itu nyadar, oh iya, kan ibu lagi nggak ada di rumah. Lalu bapaknya kaget, terbangun, dan mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata bapaknya itu melihat ada sapu yang lagi nyapu sendiri melayang. Lalu bapaknya ambil itu sapu dan ngomong, astagfirullah, jangan main-main denganku. Lalu bapaknya pergi. Dan setelah itu bapaknya ngeliat sudah jam 8 pagi, bapaknya buru-buru ke kamar mandi buat mandi. Nah, sesampainya di kamar mandi, bapaknya mendengar di sebelah itu kayak ada suara yang rame, jadi kayak berisik gitu. Lalu bapaknya ngomong, berisik oi. Tiba-tiba bapaknya itu didorong, lalu kayak dibanting gitu dan tidak sadarkan diri. Untungnya bapaknya itu tidak mengalami luka yang parah dan segera dibantu oleh keluarga Pak D-nya Aulia. Kejadian berikutnya merupakan kejadian yang menyebabkan keluarga Aulia memutuskan untuk pindah. Nah, jadi pada hari itu, Bapak dan Ibu Aulia lagi mempersiapkan makanan di dapur untuk berbuka puasa dan itu menjelang maghrib. Dan pada saat itu si Aulia lagi asik melihat buku gambar di teras. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok. Assalamualaikum. Ini Bude, Lia, bukain pintunya dong. Nah, Aulia yang melihat budenya, yaitu Bude Wina yang dulu sering main dan tiba-tiba udah gak main lagi mungkin karena sibuk, seneng banget. Langsung si Aulia ini buka pintu dan melihat budenya tersenyum, tapi wajahnya itu pucat kayak orang sakit. Nah, lalu Aulia menggenggam tangannya si budenya dan ngomong, aduh Bude, udah lama banget nih gak kesini, Lia kangen. Nah, lalu si budenya ini pas diajak masuk gak mau. Nah, Lia bingung dong. Lalu Aulia nyusul orang tuanya di dapur dan ngomong, Bapak, Ibu, ada Bude tuh di depan tapi gak mau masuk. Lalu ibu dan bapaknya itu kaget dan ibunya langsung menggendong Aulia ke kamar. Dan bapaknya itu nyamperin si budenya dan ngomong, jangan ganggu anakku, ganggu saja aku. Tiba-tiba ada suara cewek tertawa cekikikan dan lama-lama menghilang. Nah, Aulia yang mendengar itu kebingungan dan juga menangis. Lalu ibunya menenangkan si Aulia.
Nah, keesokan harinya mereka berkunjung ke rumah Mbah Kakung dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Dan Mbah Kakung itu bilang, jika ada seorang muslim yang meninggal dan kita melihat sosok yang menyerupai dia, itu merupakan jelmaan dari jin. Dan ternyata Aulia juga mendengar bahwa Bu Dewina itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Lalu, siapa yang dia temui kemarin itu? Nah, setelah itu, ibunya Aulia langsung ngomong ke bapaknya Aulia, "Pak, ini sudah bahaya banget. Mendingan kita pindah, kasihan si Lia." Bapaknya yang mendengar itu juga akhirnya menyetujuinya dan mereka memutuskan untuk pindah ke rumah baru. Dan di rumah baru ini mereka aman-aman aja. Lalu kemudian ada satu ketika ibunya Aulia ini pergi ke supermarket dan bertemu dengan tetangganya di rumahnya yang lama. Jadi di rumah yang mereka dia gangguin terus itu. Nah, sebut aja nama tetangganya ini si Bu Santi. Lalu Bu Santi nyamperin si ibunya Aulia dan ngomong, "Halo Bu Wimbo, gimana nih kabarnya? Katanya udah pindah rumah ya?" Dan ibunya Aulia menjawab, "Oh iya, udah pindah rumah. Alhamdulillah, kita senang banget dengarnya ibu udah pindah rumah. Kita para tetangga khawatir banget ibu tinggal di rumah itu." Nah, penasaran dong ibunya Aulia terus tanya, "Emangnya kenapa?" "Iya, jadi rumah yang ibu tinggalin itu adalah rumah angker. Dan penduduk banyak banget yang gak mau lewat sana kalau udah maghrib. Pernah ada satu penduduk yang lewat dan melihat ada pocong di depan pintu rumah ibu." Kaget dong ibu Aulia. Lalu Bu Santi melanjutkan bercerita, ternyata bahwa pemilik dari rumah itu dulu rumahnya ini mau dikasih ke anaknya, tapi anaknya nggak mau, akhirnya dikontrakkan ke orang lain. Nah, pada saat itu ditanya ke orang pintar, ternyata orang pintar itu ngomong bahwa rumah ini adalah rumah terminal setan. Oke teman-teman, cukup sekian ya cerita Aulia. Gimana teman-teman? Cukup panjang ya ceritanya si Aulia, soalnya kan dia mengalami gangguan-gangguan banyak banget di rumah itu. Nah, terima kasih banget buat Aulia yang udah mau berbagi ceritanya di Kritis. Sehat selalu buat Aulia dan keluarganya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan cerita ini, jangan lupa seperti biasa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di episode Kritis yang berikutnya. Dadah!